Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Aska Masuri. Saya dari Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nama lengkap Wildan Aska Masuri, NIM 182170082. Saya di sini akan menerangkan tentang merangkai sistem starter mobil. Ya, mulai dari komponen-komponen sistem starter. Komponen-komponen sistem starter ada field coil, yoke and pole, komutator, armatur coil, armatur brake, drive lever, drive pinion gear, drive pinion clutch, solenoid starter, solenoid cap, plunger, brush, magnetic switch, dan motor housing. Kita masuk ke komponen utama, yaitu field coil. Motor starter memang tidak menggunakan magnet yang permanen. Oleh karena itu, untuk daya elektromagnetiknya menggunakan komponen bernama field coil. Terbuat dari tembaga, field coil mampu menghantarkan arus listrik yang kemudian dihubungkan ke armatur dengan rangkaian seri. Jadi, field coil ini yang ada di dalamnya. Nah, ini seperti yang pada gambar bisa dilihat seperti pada video. Ini namanya field coil. Selanjutnya ada yoke and pole. Yoke berfungsi mengikat pole core dan terbuat dari material logam dengan bentuk silinder. Sedangkan pole berfungsi menopang komponen field core dan juga memperkuat gaya magnetnya. Umumnya, sistem starter memiliki 4 pole yang diikat dengan yoke menggunakan baut. Bisa dilihat pada video. Pole core ini biasanya setiap satu starter itu ada 4. Jadi setiap satu starter, satu dinamo starter ini ada 4 yoke yang diikat dengan baut di sini. Nah, di sini nih ada baut. Nah, ini untuk mengikat yoke and pole. Komponen selanjutnya ialah komutator. Komponen motor starter berikutnya terletak pada depan armatur dengan bentuk plat tembaga. Kegunaan komutator untuk menghubungkan arus listrik dan brush ke arah kumparan armatur. Karena terhubung dengan arus negatif dan positif, maka komutator mampu mencegah terjadinya hubungan pendek arus listrik. Nah, ini namanya komutator yang bulat ya, bentuknya bulat. Ini di sini ada radial, reversely inclined, tangential, brush. Nah, ini brushnya di sini. Brush itu seperti sikat tembaga. Kalau bahasa bikinnya biasanya namanya sikat. Selanjutnya ada armatur coil. Armatur coil berbentuk kumparan yang berada pada sekitar poros motorik. Fungsi komponen ini sebagai pembangkit medan magnet yang kemudian mengalir ke field coil. Dengan material tembaga, komponen ini memiliki banyak lilitan dengan diameter besar. Jadi gampangnya armatur coil ini seperti tembaga. Semakin banyak lilitan tembaga, biasanya listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Listrik yang dihasilkan semakin besar itu berbanding lurus juga dengan lilitan tembaga dan diameter kabel tembaga itu. Jadi kabel tembaga semakin kecil, listriknya juga yang dihasilkan semakin kecil. Contoh sepele seperti pada dinamo Tamiya dulu ya. Itu kan bentuknya kecil, itu juga listrik yang dihasilkan kecil juga. Selanjutnya ada armatur brake. Fungsi dari komponen motor starter yang satu ini adalah sebagai pengereman apabila pinion gear terlepas dari flywheel. Tentunya komponen ini sangat berguna untuk memperpanjang usia pinion gear. Armatur brake, brake itu kan artinya rem. Jadi fungsi dari armatur brake itu untuk mencegah sebagai pengereman apabila pinion gear terlepas dari flywheel. Jadi nanti ketika motor starter sudah jalan, motor starter dinyalakan, otomatis pinion gear itu akan berputar. Putaran pinion gear itu akan memutar flywheel. Jadi nanti ketika flywheelnya itu sudah muter oleh pinion gear, fungsi armatur brake ialah melakukan pengereman. Jadi nanti ketika flywheel sudah muter oleh pinion gear, armatur brake itu otomatis akan mengerem pinion gearnya agar bisa lepas dari flywheel, karena flywheel sudah tidak membutuhkan daya dari pinion gear.
sebab mesin sudah mulai jalan. Nah, selanjutnya ada drive lever. Drive lever memiliki bentuk yang seperti garpu. Drive lever berguna menggerakkan komponen pinion gear. Bekerja menggunakan prinsip tuas, komponen ini akan melakukan ungkitan ke pinion gear saat ujung lainnya sudah terdorong ke arah berlawanan. Jadi bentuknya seperti garpu, tugasnya untuk mendorong pinion gear ke flywheel dan juga melepaskan ketika mesin sudah mulai jalan. Jadi ketika akan mulai mesin, ketika motor starter itu pinion gearnya muter, ini otomatis drive lever akan memasukkan pinion gear ke arah flywheel. Tapi ketika mesin sudah berjalan, otomatis drive lever ini memundurkan pinion agar tidak selalu memutar dengan flywheel. Selanjutnya, drive pinion gear. Bentuknya menyerupai roda gigi dan terletak pada ujung pinion shaft. Fungsinya adalah menghubungkan gaya putaran motor listrik ke engkol poros mesin via flywheel. Memang diameternya lebih kecil dibandingkan flywheel, namun mampu memutar engkol mesin berkat perbandingan gigi. Jadi bentuknya pinion gear itu sangat kecil dibanding flywheel. Kalau ukuran flywheel kan besar ya, lumayan berat juga. Tapi kalau pinion gear itu ukurannya sangat kecil, mini. Tapi bisa untuk memutarkan flywheel berkat perbandingan gigi yang ada di dalam sistem starter tersebut. Jadi ketika motor starter dinyalakan, otomatis pinion gear akan maju dan akan memutarkan flywheel. Dan ketika flywheel sudah berputar, otomatis drive pinion akan mundur karena flywheel sudah tidak membutuhkan daya dari pinion gear itu sendiri. Selanjutnya ada drive pinion clutch. Komponen ini berguna ketika menghubungkan dan memutuskan putaran ke bagian flywheel. Peran dari pinion clutch sangat penting karena setelah kendaraan di starter, arus perlu diputus karena mesin sudah hidup. Jadi, drive pinion clutch gampangnya itu koplingnya drive pinion. Drive pinion tadi fungsinya ialah untuk meneruskan arus atau untuk meneruskan gerakan, atau juga lebih gampang lagi untuk memutar flywheel dari motor starter itu sendiri. Nah, drive pinion clutch fungsinya adalah koplingnya drive pinion. Jadi kopling kan berguna untuk memutus dan menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan drive pinion. Jadi ketika motor starter dijalankan, drive pinion akan memutar flywheel. Nah, ketika flywheel itu sudah berputar, yang berfungsi untuk memutuskan putaran dari drive pinion ke flywheel itu adalah drive pinion clutch. Selanjutnya ada solenoid starter. Solenoid starter berfungsi sebagai penggerak drive pinion serta memberikan tegangan pada bagian motor utama. Namanya solenoid karena berbentuk kumparan. Komponen ini dibagi ke dalam dua jenis kumparan meliputi satu, pull-in coil, berguna mendorong komponen plunger agar menggerakkan pinion. Yang kedua, hold-in coil, berguna menahan pergerakan dari pull-in coil serta untuk menghubungkan aliran arus baterai ke bagian motor utama. Jadi pull-in coil seperti tadi sudah dijelaskan, gunanya untuk mendorong komponen plunger agar menggerakkan pinion. Jadi ini mendorong komponen plunger. Jadi tugasnya pull-in coil ialah hanya mendorong plunger agar pinion bergerak ketika sistem starter dinyalakan. Nah, hold-in coil gunanya untuk menahan pergerakan pull-in coil yang menghubungkan aliran arus baterai ke bagian motor utama. Jadi hold-in coil itu letaknya ada di depan pull-in coil. Hold itu kan berarti menahan pull-in coil dan juga aliran arus baterai ke bagian motor utama. Seperti itu. Selanjutnya ada solenoid cap. Dapat dikatakan sebagai tutup solenoid di mana merupakan rangkaian penutup. Fungsinya adalah penghubung arus antara sistem dan aktuator starter. Solenoid cap memiliki 3 jenis terminal. Di dalamnya meliputi pada 1, terminal C. Nah, ini di bawah ada terminal C. Terminal C adalah terminal untuk menyalurkan aliran arus utama dari komponen solenoid ke bagian motor starter supaya berputar. Secara langsung juga sebagai penghubung arus antara terminal 50
dan 30. Baiklah, saya lanjut. Saya yang C ya, secara langsung Baiklah, juga saya lanjut. sebagai penghubung arus antara terminal 50 dan 30. Saya yang C ya, secara Jadi, langsung fungsi juga terminal C sebagai ialah penghubung arus antara terminal 50 dan 30. menyalurkan Jadi, fungsi aliran arus terminal C utama dari ialah komponen solenoid ke bagian motor starter supaya menyalurkan berputar. aliran arus utama Ini dari fungsi komponen terminal C solenoid ke ialah hanya bagian untuk motor menyalurkan starter listrik saja. supaya berputar. Dan Ini juga fungsi terminal C penghubung ialah hanya untuk antara menyalurkan terminal listrik 50 saja. dan 30. Dan juga penghubung Selanjutnya antara ada terminal 30. dan 30. Terminal 30 adalah terminal yang Selanjutnya mendapatkan ada terminal secara 30. langsung aliran arus Terminal listrik dari 30 bagian adalah baterai. terminal yang mendapatkan Jadi secara terminal 30 langsung ini aliran langsung arus listrik dari hanya bagian baterai. tugasnya hanya mendapatkan Jadi terminal 30 arus ini langsung langsung dari hanya listrik tugasnya baterai. hanya mendapatkan Yang arus selanjutnya langsung ialah terminal dari 50. listrik Terminal 50 baterai. adalah terminal yang langsung Yang terhubung selanjutnya dengan bagian ialah starter terminal kunci 50. kontak. Terminal Dari 50 sinilah adalah arus terminal awal yang masuk langsung di mana terhubung ketika dengan aktif bagian maka starter kunci komponen kontak. solenoid akan bekerja. Dari sinilah arus Nah, awal komponen masuk di terminal mana 50 ketika ini aktif maka komponen fungsinya solenoid akan ialah bekerja. hanya terhubung dengan Nah, bagian sistem komponen starter terminal 50 di ini kunci kontak. fungsinya ialah Nah, di hanya kunci kontak terhubung itu dengan sendiri bagian sistem itu ada starter kode di namanya kunci ST. kontak. Nah, Itu di kunci untuk kontak sistem itu starter. sendiri itu ada Jadi nanti kode dari namanya ST ST. menghubung ke 50. Itu untuk sistem starter. Jadi Yang nanti dari ST negatif menghubung ke baterai 50. dapat yang 30. Yang dari negatif baterai Seperti dapat itu. yang Selanjutnya 30. ada plunger. Plunger Seperti secara itu. langsung terletak di ujung Selanjutnya bagian pulling ada coil. plunger. Kegunaannya untuk Plunger menghubungkan secara gerak langsung pulling terletak di coil ujung ke bagian bagian pulling driver coil. lever. Kegunaannya Plunger untuk hanya menghubungkan berfungsi gerak untuk pulling batang coil ke penghubung. bagian driver Namun lever. dibuat dari bahan Plunger kuat agar hanya dapat berfungsi bertahan untuk dari batang daya tarikan penghubung. pulling coil. Namun dibuat dari bahan kuat Plunger agar ini di dapat sini. bertahan dari daya Nah, tarikan plunger pulling coil. itu letaknya di Plunger ujung ini bagian di pulling sini. coil. Pulling Nah, coil yang plunger tadi yang sudah dijelaskan itu di letaknya di depan. ujung bagian pulling coil. Kegunaannya untuk menghubungkan Pulling gerak coil yang pulling tadi coil yang ke sudah bagian dijelaskan driver. di Nah, bagian depan. driver itu di depan. Kegunaannya untuk Jadi menghubungkan nanti gerak ketika pulling motor coil starter ke bagian dinyalakan, driver. kunci Nah, kontak bagian dinyalakan driver di itu di starter, depan. Jadi otomatis nanti plunger ketika ini akan motor starter mendorong ke depan dinyalakan, kunci dan kontak dinyalakan di starter, merupakan otomatis penghubung plunger ini akan mendorong ke depan antara dan plunger merupakan dengan bagian yang di penghubung depan. antara Yang selanjutnya ada plunger brush dengan berbentuk bagian yang rangkaian di depan. sikat yang berfungsi Yang menghubungkan selanjutnya arus dari ada bagian brush statik konduktor ke berbentuk bagian dinamik rangkaian konduktor. sikat yang berfungsi Brush menghubungkan arus secara dari langsung bagian mengirimkan statik aliran konduktor arus ke listrik bagian yang berasal dinamik dari konduktor. terminal 50 Brush ke bagian secara langsung armatur coil mengirimkan di aliran mana arus berputar listrik yang via berasal dari komutator. terminal 50 ke bagian Jadi brush ini armatur bentuknya coil bulat. di mana berputar Nah, via brushnya ini komutator. yang sikatnya ini Jadi brush ini terletak di bentuknya bagian yang bulat. bulat ini. Nah, brushnya Nah, ini brush yang ini sikatnya fungsinya ini untuk terletak di menghubungkan bagian arus bulat dari ini. bagian statik konduktor Nah, brush ke ini bagian fungsinya dinamik untuk konduktor. menghubungkan Ini arus fungsinya dari sebagai bagian hanya statik penghubung saja. konduktor ke Jadi di bagian brush ini dinamik terdapat konduktor. Ini lilitan-lilitan fungsinya kabel sebagai hanya tembaga. penghubung saja. Jadi di Brush brush secara ini langsung terdapat mengirimkan arus lilitan-lilitan kabel listrik yang berasal tembaga. dari terminal 50 ke bagian armatur Brush coil. secara langsung mengirimkan Jadi arus brush listrik yang juga berasal dari terminal 50 ke bagian langsung armatur coil. mengirimkan aliran arus Jadi yang brush berasal dari juga 50. Jadi dari terminal 50 langsung ini mengirimkan listriknya langsung aliran dikirim ke arus yang brush. berasal dari Nah, 50. dari ke Jadi brush dari dikirim terminal listriknya 50 lagi ke ini armatur listriknya langsung coil. dikirim ke brush. Nah, Nah, dari ke brush selanjutnya dikirim ada listriknya magnetic lagi switch ke armatur coil. atau biasa kita sebut Nah, dengan selanjutnya coupling ada atau yang magnetic biasa switch kita sebut dengan atau switch biasa kita sebut magnetik. dengan coupling Switch atau yang magnetik biasa kita sering sebut dengan disebut sebagai saklar magnet switch di mana magnetik. terhubung secara langsung ke Switch plunger. magnetik sering Fungsinya disebut adalah sebagai untuk saklar mematikan magnet dan di mana menghidupkan terhubung secara arus secara langsung ke magnetik. plunger. Jadi Fungsinya fungsinya mirip adalah untuk seperti mematikan relay, dan menghidupkan arus terhubung secara dan magnetik. mematikan dan Jadi fungsinya ini mirip menghidupkan seperti arus relay, secara magnet. Kalau terhubung dan relay itu kan dengan mematikan magnet dan juga. menghidupkan Jadi arus ini fungsinya hampir secara mirip magnet. sama Kalau relay. kalau relay itu kan dengan Cuma magnet ini juga. langsung Jadi ini ditempel fungsinya di hampir motor mirip starter sama relay. seperti itu. Cuma ini Selanjutnya ada langsung motor ditempel housing. di motor starter. Komponen motor starter Seperti yang itu. terakhir adalah housing Selanjutnya ada motor atau bisa housing. juga disebut Komponen sebagai motor wadah. starter yang terakhir Tentunya adalah housing housing digunakan untuk atau bisa meletakkan juga berbagai disebut komponen sebagai sistem wadah. starter. Tentunya Materialnya housing terbuat dari digunakan bahan logam untuk dengan bentuk meletakkan tabung. berbagai Jadi ini komponen housing. sistem starter. Ini Materialnya terbuat dari bisa bahan kita logam sebut dengan sebagai bentuk wadah tabung. Jadi motor ini starter. housing. Ini Ini wadahnya seperti bisa ini. kita sebut sebagai Jadi di wadah dalamnya ada motor komponen tadi starter. yang sudah dijelaskan di depan. Ini wadahnya seperti ini. Selanjutnya Jadi di dalamnya ada merangkai sistem komponen tadi kelistrikan yang sudah starter. dijelaskan di depan. Nah, untuk teman-teman bisa dipraktekkan di rumah. Selanjutnya merangkai sistem Karena kelistrikan starter. ketersediaan alat dan Nah, bahan untuk yang kurang, teman-teman jadi bisa saya belum dipraktekkan di bisa rumah. mempresentasikan Karena bagaimana ketersediaan alat dan bahan yang kurang, jadi praktek saya langsung belum bisa merangkai sistem mempresentasikan kelistrikan starter. bagaimana Saya hanya menjelaskan praktek langsung diagram
merangkai sistem kelistrikan starter. Urut-urutannya ya. Saya hanya Yang pertama menjelaskan alat dan bahan ada diagram baterai, spring, urut-urutannya ya. motor starter, Yang kunci pertama kontak, alat dan bahan ada saklar baterai, starter, dan relay. spring, Jadi motor dari posisi starter, baterai kunci kontak, nanti langsung dapat saklar ke starter, sekring, dan melewati relay. sekring. Jadi dari posisi Sekring itu baterai kan fungsinya nanti untuk langsung dapat ke memutus dan sekring, melewati sekring. Sekring itu kan pengaman fungsinya untuk sekring. Jadi memutus nanti dan, kalau ada dari posisi baterai terjadi pengaman konsleting sekring. listrik, Jadi nanti kalau nggak ada langsung terhubung dari ke positif kunci baterai kontak. terjadi Jadi kunci kontaknya itu konsleting nggak langsung listrik, rusak jadi kalau nggak langsung ada terhubung ke konsleting kunci kontak. konsleting Jadi dari kunci kontaknya baterai. itu nggak langsung rusak Nah, kalau dari ada positif konsleting baterai ke konsleting sekring ke dari kunci kontak. baterai. Lalu dari Nah, kunci dari kontak positif baterai ke langsung sekring dapat ke relay kunci starter. kontak. Lalu Dari dari positif kunci baterai kontak juga langsung mengalir ke relay langsung starter dapat juga. relay starter. Dari positif baterai Nah, juga langsung dari mengalir ke motor relay starter starter juga. yang ini dari terminal Nah, 30 dari motor ini starter dapat yang negatif ini, baterai. dari terminal Terus 30 juga dapat massa. ini dapat negatif Nah, di baterai. sini juga ada saklar starter. Terus juga dapat Jadi nanti massa. ketika ini kunci kontaknya Nah, on, di sini juga ada akan saklar otomatis starter. relaynya itu Jadi nanti menghubungkan, ketika ini kunci kontaknya on, kemudian akan menghidupkan otomatis sistem starter. relaynya itu menghubungkan, Baik, kemudian cukup menghidupkan sekian sistem starter. yang dapat saya presentasikan Baik, kali ini. cukup sekian Kurang yang lebihnya dapat saya saya mohon maaf. Untuk presentasikan. selanjutnya bisa disambung ini. ke materi Kurang selanjutnya. lebihnya saya mohon Terima maaf. kasih. Untuk Wassalamualaikum selanjutnya bisa warahmatullahi disambung wabarakatuh. ke materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.